Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa ya di subscribe, di share, di komen gitu ya. Nah, jadi guys, di sini saya mau memberikan bukan tips dan trik ya, tapi lebih ke ya mungkin langkah-langkah awal untuk masuk perguruan tinggi. Oke ya guys ya. Jadi yang pertama itu apa nih yang harus kalian lakukan langkah awal untuk masuk perguruan tinggi. Nah, untuk adik-adik yang baru tamat dari SMA, langkah pertama itu adalah menentukan minat dan bakat adik-adik sekalian. Jadi adik-adik ini minatnya kemana? Fakultas apa? Prodi apa? Nanti kalau setelah menentukan itu, wah sangat mudah sekali untuk kita menentukan kampus-kampus mana yang kita bisa daftar. Nah, kemudian setelah menentukan minat dan bakat, kalian juga di situ harus mencari informasi-informasi seputar perguruan tinggi. Mungkin di zaman saya dulu ada yang namanya jalur masuk mahasiswa undangan. Jadi memang guru yang memberikan sosialisasi, kemudian nanti pihak kampus datang memberikan formulir. Nah, nanti kita mengisi dan seleksinya dari kampus. Mungkin sekarang ada juga, tapi namanya apa ya? OSNBP. Nah, jadi memang dari kampus itu udah datang sosialisasi dan kita daftar. Nah, akhirnya kita ikut menjadi peserta seleksi mahasiswa undangan. Nah, itu yang berikutnya, mencari informasi. Nah, jangan lupa kalian cari informasi universitas apa, fakultas apa, karena sesuai dengan minat dan bakat. Nah, jangan sampai kalian ikut-ikut teman. Karena kalau ikut-ikut teman itu nggak sesuai hati nurani gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh temannya mau jadi ini, aku ikut kamu ya gitu, karena nanti aku nggak ada temen nih gitu. Nah itu nggak boleh, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita ikut-ikut teman, maka endingnya itu kita nggak akan mengikuti perkuliahan dengan sepenuh hati. Kita nggak cinta dengan jurusan yang kita masuki. Karena apa? Karena kita mengikuti jurusan teman kita. Ingat ya adik-adik, cita-cita itu kita yang membentuk dan kita yang mewujudkan, bukan teman kita. Oke? Nah, yang kedua tadi adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kampus-kampus yang mendukung cita-cita kalian tadi. Setelah bicara tentang informasi mencari kampus, informasi apa lagi yang kalian butuhkan? Yap, benar sekali. Seleksi. Jadi jalur apa nih yang mau kalian ikuti? Jadi memang setiap tahunnya itu, setiap generasi, jalur seleksinya itu kan namanya berubah-ubah ya. Kalau zaman saya dulu, ada mahasiswa undangan, SPMB ya dulu kalau nggak salah, saya lupa. SPMB, terus kemudian jalur mandiri. Nah, jadi 3 jalur ini harus kalian pelajari betul-betul. Kalau yang mahasiswa undangan itu kan memang dari sekolah, maka sebelum kalian tamat kalian sudah harus mendapatkan informasi. Nah, yang kedua itu jalur apa ya kalau di sini SNBT, itu kalian dapatkan setelah kalian tamat atau mungkin bahkan sebelum tamat kalian sudah dapat informasi. Nah, kalian lihatlah kampus-kampusnya, kapan pembukaannya, kapan pendaftarannya, jangan sampai terlewat. Ingat, informasi itu kita yang mencari, bukan orang lain. Makanya saya bilang tadi, cita-cita yang membentuk itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang ketiga itu jalur mandiri. Nah, jadi kalau 3 jalur ini sudah diikuti, mungkin di tahun ini belum rezekinya, maka boleh diikuti di tahun berikutnya. Nah, setelah bicara tentang jalur seleksi, apalagi nih yang mau kita bicarakan? Yang terakhir itu adalah kalau sudah dinyatakan lulus dan keterima menjadi mahasiswa
perguruan tinggi, maka langkah berikutnya adalah mendaftar ulang atau registrasi ulang. Untuk apa? Registrasi ulang itu untuk memvalidasi data-data kita tadi. Benar nggak nih kitanya kayak gini gitu. Itu memvalidasi. Terus setelah mendaftar ulang, apalagi yang kita lakukan? Membayar administrasi, uang kuliah, UKT sekarang, UKT dan segala macam. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kalian bisa menerima jadwal untuk orientasi mahasiswa. Nah, itu ya guys ya, langkah-langkah awal yang harus ditentukan sebelum masuk perguruan tinggi. Karena memang sekarang saingannya banyak, terus kemudian kampus-kampus bagus juga udah banyak di Indonesia, akreditasinya juga bagus-bagus. Jadi kalian tinggal menentukan saja pilihan kalian sesuai dengan minat dan bakat jurusan dan cita-cita kalian. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagi adik-adik yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya juga butuh pertanyaan sih sebenarnya untuk menjawab. Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya juga saya nggak bisa menjawab. Oke adik-adik semua, semoga sukses. Yang ikut ujian kelulusan semoga lulus. Terus kemudian yang ikut seleksi perguruan tinggi semoga masuk ke perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Dadah.